في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu adanya komunikasi. Kalau kita kan komunikasi kita ada istilahnya kita komunikasi atau nyembah saling. Nah itu bagaimana? Kalau bunyinya ya saya itu kayak itu ada. Tapi kalau kita dalam sebenarnya makanan biasa, kalau yang kedua makanan apa budayanya kalau betina, kalau yang ketiga kalau memang tulisan ini ada beberapa orang kita bangsa Israel. Nah, apakah ada kaitan dengan konflik Israel Palestina yang sekarang menjadi sangat tinggi? Istilah penyembah dalam ini hormat. Terima kasih. Saya kira begini, penghormatan relikwi ikon-ikon itu soal yang terkait dengan ibadah, dan ini jangan terlalu dikaitkan ini Abu Dasarah atau penyembahan berhala, itu tidak, karena dunia timur itu dunia yang penuh dengan simbol, termasuk Yahudi. Nah sekarang pertanyaannya gini, kadang-kadang orang itu, saya perluas sedikit ya bahasannya, orang itu tidak bisa membedakan antara penyembahan dan penghormatan. Bahasa aslinya jelas, penyembahan itu bahasa aslinya proseki. Sementara penghormatan itu ada penghormatan tinggi yang disebut hiperdulia. Hiperdulia itu penghormatan tinggi yang diberikan kepada orang yang memang layak dihormati. Itu khususnya diterapkan dalam devosi terhadap Bunda Maria. Dan itu juga bukannya tradisi Latin semata. Semua gereja kuno melakukan hal itu. Jadi ada kidung yang dikaitkan misalnya dengan salib ya. Itu kan ada penemuan salib. Jadi itu ada di gereja ortodok pun ada itu tentang penemuan salib Kristus dari zamannya Santa Helena. Dan itu tidak hanya terkait dengan pertama simbol keselamatan, dan yang kedua itu adalah bukti bahwa Tuhan menggunakan simbol-simbol yang mengingatkan kita kepada peristiwa yang sebenarnya. Misalnya, waktu Santa Helena itu menemukan salib yang ada di Golgota, itu yang dilakukan apa? Orang sakit dibawa, karena kan ada 3 salib kan? Salib 2 penjahat itu dan salib Kristus. Didoakan di depannya, siapa yang sembuh karena salib itu berarti itu salib Kristus. Tradisi ini yang dilakukan dalam konteks pengujian terhadap praktek-praktek yang berkaitan dengan simbol. Kedua, kita hormat terhadap salib. Kita hormat terhadap istilahnya simbol yang itu pangkal keselamatan kita. Lalu orang memahami dari tradisi barat sekuler, kenapa kita harus mencium, kenapa harus orang tua aja tangan kita cium, pemimpin kita cium, orang yang memiliki nilai memorial aja kita lestarikan, kenapa kita pasang janur kuning? Ayo sekarang kita kenapa menghormat bendera?
toh itu hanya benda. Kita lakukan itu karena punya nilai sejarah, bukan karena bersifat universal juga simbolnya tidak. Kita hormat pada merah putih karena kita punya penghayatan sendiri tentang merah putih. Kita hormat kepada kain yang berwarna hitam putih kayak batiknya Werkudara itu. Itu tanpa janjian, Bali, Sunda, Jawa sama. Karena simbolnya. Di balik itu ada apa? Filsafat yin yang. Setiap kali kita mendengar, ini kita ngomongnya sekuler dulu, melihat tanda itu, orang berpikir di dalam yang paling gelap pun ada titik putih. Di dalam yang putih pun ada bercak hitam. Artinya manusia itu tidak boleh gampang menghakimi orang lain. Nah, simbol ini kita warisi lewat apa? Lewat orang sebelum kita. Apalagi kalau dikaitkan dengan peristiwa keselamatan seperti salib. Apakah itu tidak bertentangan dengan tradisi sebelumnya, Pak? Tradisi sebelumnya apa? Misalnya orang Yahudi yang sangat strict dengan penggunaan simbol-simbol. Pertanyaannya sejak kapan itu? Itu jawabannya lewat sejarah. Satu contoh. Orang Yahudi kenapa kemanapun dia pakai simbol ada mesusa. Itu kan benda juga sama bendanya. Mesusa itu benda seberat gini atau segini. Ditulis huruf sin, S. Di dalamnya itu ada firman Tuhan dari kitab Ulangan. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dipasang di pintu-pintu, dipasang di pintu gerbang. Itu perintah Tuhan. Ya toh? Setiap kamu bangun, setiap kamu mau ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang, dipasang di pintu dan seterusnya, pintu gerbang. Apalagi salib. Ya toh? Artinya peringatan yang sifatnya suci, kudus, dan itu masih akan datang kan, karena perjanjian baru itu masih menunggu penggenapannya, fulfillmentnya dalam Yesus Kristus, apalagi yang setelah digenapi. Lalu kenapa kita alergi dengan simbol salib, sementara kita tidak alergi dengan simbol menorah Yahudi atau Hanukiah? Coba apakah orang Yahudi juga tidak melakukan hal yang sama? Nah, ini contoh seperti itu. Lalu dalam konteks budaya, perintah tentang jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, kemudian disambung dengan apa? Jangan membuat patung berhala, kan itu kan? Jangan membuat patung dan seterusnya. Konflik Katolik Protestan telah membuka ruang baru bagi penggunaan ayat untuk menyerang temannya. Kalau Anda masuk ke gereja-gereja yang dari aliran Calvinis, Protestan kan tidak satu. Dia mengatakan Katolik itu memecah 10 perintah Tuhan dan membuat berhala, membuat patung dipisahkan dari jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Itu kan langsung. Lihat 10 perintah Tuhannya antara Katolik sama Protestan berbeda. Kan itu kan? Pertama, dalam teks kitab suci tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan nggak ada kan? Yang bagi-bagi kan kita. Terus kedua, itu juga bukan Katolik Protestan. Gereja Lutheran, artinya orang Protestan yang pengikutnya Luther, sistematiknya sama persis dengan gereja Katolik. Jadi itu bukan hal orang Katolik yang kemudian membuang, itu tidak. Tapi kenapa di situ ada jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina? Itu sistematika hukum. Karena bagi orang Yahudi, ingin itu sudah masuk dalam dunia batin kita, mengingini. Itu yang disebut seyak la Torah. Ini ada bahasa hukumnya. Taurat diberikan kepada Musa, Musa memberikannya kepada Yosua, Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel, tua-tua Israel memberikannya kepada nabi-nabi.
nabi-nabi kepada ensai kneset hagetulah, kepada hakim-hakim di mahkamah agama. Untuk apa Taurat diberikan? Pertama, untuk mengajar para murid. Itu menurut sumber Yahudi ini, Talmud ini yang menulis itu, namanya Pirkei Avot 1. Kedua, untuk pertimbangan pengadilan. Ketiga, untuk membangun pagar mengelilingi Taurat. Siyak la Torah. Ini sumber Yahudi. Jadi saya kalau ngomong tidak hanya sekedar dari gereja, tapi sebelumnya terjadi apa? Pertama, mengajar. Maka perhatikan kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya toh? Ajarlah mereka setelah dibaptiskan, ajarlah mereka. Ini kan Yesus tidak menyimpang dari apa yang dipahami dalam masyarakat Yahudi. Maka dalam teks bahasa aslinya itu, jadikanlah semua bangsa murid itu harafiah, muridkanlah semua bangsa untukku, baptiskanlah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Karena fungsi kedua Taurat itu adalah untuk mengajar para murid. Ya toh? Mengajarkan dengan menjadikan murid tadi. Namanya talmid. Dari kata talmid muncul kata Talmud. Ya toh? Terus kedua, jadi bahan pertimbangan hukum. Lah Yesus diadili berdasarkan Taurat juga. Penghujatan. Mengapa kok Yesus masuk di pasal penghujatan? Karena dia mengaku Mesias. Karena orang Yahudi yang memimpin sidang pengadilan itu tidak percaya Mesias itu adalah digenapi dalam Yesus, maka ini bentuk penghujatan. Kalau misalnya anggota Sanhedrin percaya bahwa Yesus itu Mesias, itu bukan penghujatan. Terus yang terakhir ini tadi, membangun pagar mengelilingi Taurat. Maka dikatakan misalnya, kamu telah mendengar hukum dari nenek moyangmu. Bukan berarti Yesus mengganti Taurat, tapi aku berkata kepadamu, hukum nenek moyangmu itu berbunyi jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, ini tapi di sini bukan kebalikannya, peningkatannya. Jadi yang disebut jangan berzina itu hukum positif. Kalau sekedar jangan berzina, KUHP juga ada itu. Kalau sekedar jangan membunuh, pasal 338. Ya toh, KUHP tahun ini ya sudah dihapus itu, diganti KUHP nasional. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hati, dia telah berzina. Lah inilah yang disebut ingin berbuat zina. Jadi semua dasar perumusan gerejawi itu dasarnya tidak sekedar selera kita, tidak. Maka dipisahkan itu. Itu sistematik Katolik sama dengan sistematik Lutheran. Gereja Ortodoks sistematiknya agak berbeda lagi. Ya, karena gereja Ortodoks memandang bahwa hukum pendekatannya pada tahapan normatifnya. Sementara pencegahannya itu diatur di tempat lain. Ini kan soal perumusan yuridis. Yahudi beda lagi. Ini sama-sama saudara satu Taurat, ini semua kan dasarnya Taurat. Yahudi itu memiliki sistematik begini. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada ilah dari tempat perbudakan. Itu hukum pertama. Loh, kenapa kok konsideran jadi pasal pertama? Kalau orang barat, ya budaya kita memahami akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir itu konsideran. Kalau undang-undangnya orang barat. Tapi kalau orang Yahudi, konsideran itu termasuk hukum. Karena itu bahan yang melandasi hukum itu sendiri. Kemudian baru yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi cara memandangnya berbeda, perspektifnya berbeda, rumusan hukumnya berbeda, lahirlah perbedaan ini. Tapi untuk lebih mudahnya, suruh orang Ortodoks Yunani atau Ortodoks Syria atau Ortodoks orang Protestan, orang Katolik, orang Yahudi, tidak usah pakai sistematik
baca Keluaran pasal pasal 20, pasal ulangan pasal 5, nggak usah ditulis nomor 1, nomor 2, kan sama. Gitu aja. Itu soal pendekatan kita dalam membuat sistematik. Begitu juga cara hormat kepada benda-benda kudus, itu juga dipengaruhi oleh cara pandang kita. Nah, karena itu dalam konteks itu tidak ada yang namanya penyembahan berhala, tidak ada. Kenapa kita hormat kepada Bunda Maria? Tabut perjanjian benda mati itu dihormati, dicium-cium. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalau di perjanjian lama firman itu disimpan di tabut perjanjian. Di perjanjian baru firman yang menjadi manusia. Tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Ayo sekarang, mau protes apa sekarang? Benda mati aja dicium-cium. Gitu loh caranya, cara memandang ya. Kedua tadi apa? Wah, ini panjang jawabannya, tapi saya persingkat. Tapi gimana caranya menyingkap ya? Gini, pertama, kita terpengaruh dengan berita-berita tentang Natal, kelahiran Dewa Matahari dan sebagainya. Itu baru terjadi tahun 1780-an. Jadi baru sekali. Kapan penyangkalan tentang Natal? Itu oleh seorang teolog dari gereja Protestan di Jerman, namanya Karl Ernst Jablonski. Orang ini bikin teori bahwa Natal itu adalah berasal dari kultus Dewa Matahari, Sol Invictus, lalu diambil alih oleh gereja. Teori ini yang menyebar di mana-mana, ditambahi dengan ajinomotonya masing-masing. Misalnya, bagaimana musim dingin ada gembala-gembala yang digembalakan di padang pada waktu malam hari. Ini tidak masuk akal. Ya toh? Harus dijawab pertama, kapan kultus Dewa Matahari itu ditetapkan? Itu kan bisa dibaca dalam sejarah. Kultus Dewa Matahari itu baru ditetapkan tahun 354. Sebelum itu ada perayaan titik balik musim dingin, Saturnalia. Itu baru ditetapkan tahun 274 di Roma semuanya. Sekarang bagaimana logikanya Natal yang sudah dirayakan tahun 126 oleh Paus Telesphorus I menjiplak dari tahun 274? Makanya saya selalu menggunakan pendekatan sejarah. Kalau orang ngajak saya baca ayat, ojo kok woco ayatnya di sejarah dulu baru nanti ayat. Kita lihat ini, kamu lihat dari mana? Yang jiplak kan mesti yang paling akhir. Lah ini gereja sudah ada, mau saya tunjukkan. Tapi katanya gini, Telesphorus itu kan tidak benar-benar menulis pada zamannya. Liber Pontificalis itu baru ditulis di abad 8. Ya karena urutan Paus Romanya sampai abad ke-8 yang nulisnya itu. Tapi apakah sebelumnya enggak kamu percaya? Sekarang peristiwa yang ditulis di zaman Telesphorus itu dikutip oleh Irenaeus pada masa yang tidak terlalu lama dari dia. Jadi saya selalu cross check dengan sumber-sumber yang sejaman. Sekarang contohnya, ada proklamasi 17 Agustus 1945 dicatat dalam sejarah nasional, diterbitkan Pak Harto, zamannya Pak Harto, oleh Menteri Nugroho Noto Susanto. Apakah proklamasinya salah karena bukunya baru terbit tahun 1984? Kan tidak, kan itu kan kompilasi. Lah untuk membuktikan bahwa proklamasi benar-benar 17 Agustus 1945, kita lihat Koran Sinpo yang terbit tahun 1945 misalnya, datanya ada. Nah caranya begitu, makanya kalau kita tidak membaca tulisan-tulisan patristik rugi sendiri. Wong itu sumber sejarah sejaman. Kedua, bukti-bukti yang lain, misalnya
penetapan tentang Natal tidak hanya ada di satu gereja, tapi menyebar hampir di seluruh pusat yurisdiksi gereja. Selain Roma, itu ditulis di Kaisaria Maritim, itu wilayah Israel, masuk keuskupan Yerusalem. Penulisnya namanya Theophilus, sekitar tahun 160 Masehi. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi 25 Desember. Sudah ada kata-kata 25 Desember. Itu tahun 160. Ketiga, Santo Hippolytus dari Roma. Hippolytus ini siapa? Pertama yang nulis dulu siapa dan tahun berapa? Hippolytus itu menulis sekitar tahun 230. Hippolytus itu muridnya Santo Irenaeus dari Lyon yang wafat tahun 202. Irenaeus muridnya Polikarpus dari Smyrna, wafat tahun 156. Ya. Polikarpus muridnya Yohanes anak Zebedius, wafat tahun 96. Ingat kisah saya, nenek saya wafat tahun 96, ibu saya wafat tahun itu. Zamannya cocok gitu loh, supaya nggak sulit-sulit membayangkan buku sejarah itu kalau dihafal tahunnya nggak mungkin. Anda lebih ingat kapan geblake Suwargi itu baru kita ingat kan, untuk memudahkan. Nah sekarang pertanyaannya, terjadi apa di masing-masing tempat? Dalam buku yang berjudul Komentar tentang Kitab Daniel, Hippolytus mengatakan kapan Yesus Kristus dilahirkan. Ini tahun 200-an dia menulis. Dia menulis begini, setelah Theophilus 160-an, Hippolytus tahun 200-an. Dia menulis gini, Kristus dilahirkan, dalam bahasa Yunani kan dia menulis Egeneto pro octo kalandon Januarion. Octo itu 8. Jadi Yesus dilahirkan 8 hari sebelum Januari. 8 hari sebelum Januari itu 25 Desember. Ini tahun 200. Loh kenapa hitungnya kok 8 hari sebelum Januari? Karena 1 Januari itu peringatan sunatnya Yesus. Di Gereja Timur masih dirayakan sekarang, Hari Kitan Al-Masih. Loh kenapa Yesus disunat? Apa persis 8 hari? Jangan dilihat dari sunatnya orang Jogja di Kauman, tidak sama. Sunatnya orang Yahudi harus 8 hari. Itulah yang disebut Brit Milah, sunat yang diperintahkan kepada Abraham. Yesus disunat 8 hari. Orang Yahudi dihitung sebagai umat perjanjian ketika dia menerima Brit Milah, bukan pada hari lahirnya, tapi hari sunatnya. Tinggal dihitung 8 hari sebelum perayaan sunatnya 25 Desember. Itu tercatat dalam teks. Ketiga, ini yang di luar tradisi Roma dan Israel ya, Yerusalem. Tercatat dalam Koptik Didaskalia Apostolorum, ditulis pada zaman Patriark Demetrius I. Patriark Demetrius inilah orang yang berjasa di dalam menetapkan kalender Paskah. Ketika konsili di Nikea, bukunya beliau atau sumber-sumbernya itu dibacakan kembali pada konsili itu, ketika bicara tentang kalender gerejawi. Dikatakan dalam pasal 18 buku Didaskalia Apostolorum dalam bahasa Koptik terjemahan bahasa Arab, ditulis begini, itu tahun 189 Masehi sebelum Hippolytus dari Roma. Ya ikhwatana tahfutu fi ayyamil a'yad itmilat rabbina Yesu al-Masih wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'i min Ibraniyin. Rayakanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya di tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 atau Kislev, atau bertepatan dengan 29 bulan Koptik Kiak, bulan Mesir keempat.
Gereja itu punya banyak kalender waktu itu. Itu bukti bahwa gereja itu memang isinya orang-orang pinter. Makanya hitungannya banyak. Pakai kalender matahari, itu warisan dari Roma sebelumnya, kalender Julian. Lalu direvisi oleh Dionysius Exigus abad kelima dari Roma. Jadilah kalender Masehi, kalender Julian versi kuno ini direvisi lagi oleh Paus Gregorius 1582 Masehi, maka jadilah kalender Gregorian. Nanti di sini akan terjadi penetapan kenapa di gereja timur Natalnya 7 Januari, di gereja barat 25 Desember. Karena bacaan kita kurang, maka dipikir Ortodok beda dengan Katolik. Ya toh? Padahal 7 Januari itu 25 Desember kalender yang lama. Kenapa? Dulu saya gimana cara menjelaskan hitung-hitungan kalender begini serumit ini, tapi yang nanya ini kan sok tahu persoalannya. Sekarang tidak sulit bagi saya. Sekarang Bapak Ibu bawa HP kan, buka sekarang Google sekarang, buka Google sekarang. Tulis di situ kalender pakai bahasa Inggris, kalender Oktober pakai huruf C ya, Oktober 1582. Coba tulis, klik di situ picture atau gambar. Apa yang Bapak Ibu jumpai di situ? Sudah ketemu? 1582. Apa yang aneh di situ? Coba perhatikan. Ada yang sudah menemukan? Apa? Sudah menemukan? Ibu sudah menemukan ya? Mana? Nah, ini, sorry. Yang ada gambarnya Paus tadi. Gambarnya ya. Nah, ini. Pak Ibu lihat sekarang. Itu. Setelah tanggal 4 langsung tanggal berapa? 15. Akibatnya Natal mestinya tanggal 15 Desember, di barat jadi 25 ya dong. Karena 5 langsung lompat 14, 15 terjadi 11 selisih toh. 2 minggu. Di timur nggak mau ikut ini. Karena pausnya beda di timur. Nggak mau, itu kan urusannya orang Roma. Kami tetap ikut kalender yang lama. Makanya 7 Januari itu 25 Desember yang lama. Paham Bapak Ibu? Kenapa harus dipotong 11 hari? Begini kisahnya, ini rumit tapi tetap saya sederhanakan. Paskah kita ini asalnya kan dari Yahudi. Bapak Ibu paham ya? Paskah Yahudi itu bukan memperingati kebangkitan Yesus, tidak ada urusannya, karena mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Paskah Yahudi memperingati keluaran dari tanah Mesir. Kalendernya pakai kalender apa? Kalender bulan. Kalender bulan itu terdiri dari 354 hari. Kalender matahari 365 atau 64, tergantung kabisat atau tidak. Rumit apa tidak? Ya toh? Nah, sekarang Roma dengan Konstantinopel dengan Alexandria itu beda-beda dalam memahami peralihan dari Yahudi ke Kristen. Ada yang menganut begini, pokoknya Paskah kita beda dengan Paskah Yahudi. Kira-kira seperti itu. Kenapa harus beda? Ya karena Paskah kita Paskah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan domba tahunan itu. Karena itu kita tidak ikut Yahudi. Padahal Paskah harus dirayakan setiap malam bulan purnama, 14 bulan Nisan. Karena kalendernya selisih 11 hari per tahun, geser sehari, 2 hari setiap tahun. Ada gereja yang tetap mengatakan, pokoknya ketika hari Minggu tidak jatuh pada bulan purnama, kita geser sehari.
untuk menyesuaikan antara kalender matahari dengan kalender bulan. Yang satunya kita enggak mau itu, karena kalender kita ini kalender yang didasarkan atas kebangkitan Kristus. Paskah kita bukan Paskah yang lama. Karena itu jatuh di bulan purnama atau tidak di bulan purnama, yang penting hari Minggu. Ini yang terjadi. Biar bulan purnama hanya dipakai oleh orang Yahudi. Dan yang kedua, lagunya Umairama. Wahai bulan purnama, itu biar saya. Kita tidak ikut itu. Setahun geser sehari, setahun lagi geser sehari. Lama-lama, loh, kok semakin jauh kalendernya? Yang satu tetap memakai kalender Yahudi disesuaikan, satunya sudah lepas dari Yahudi, kita bukan lagi Yahudi. Setelah 1500 tahun, akibat pergeseran menyesuaikan dengan bulan purnama tadi, geser jadi 11 hari. Polikarpus pernah diundang ke Roma, ditegur, kenapa kamu tidak memakai yang ini? Itu membuktikan bahwa Roma lebih senior daripada yang lain-lain, karena dia bisa menegur orang, ya. Jadi Polikarpus akhirnya ditegur dan dia menjelaskan kenapa kita memakai pendapat ini, kenapa memakai pendapat itu. Oke, kalau gitu biarkan yang di sebelah timur menggunakan kalendernya sendiri, sebelah barat menggunakan kalender sendiri. Jadi ada keragaman dalam gereja sampai selesai di Konsili Nikea tahun 325. Jadi Konsili Nikea itu bukan sekedar bicara tentang keilahian Kristus, tapi juga bicara tentang kalender, tentang kepemimpinan gerejawi, kira-kira serumit itu. Tapi yang jelas Natal itu 25 Desember. Soal perbedaan timur dan barat akibat itu tadi, digesernya kalender 11 hari, ya. Yang kedua sekarang, bagaimana cara menghitungnya? Bisa dihitungnya, bisa. Proklamasi kita aja kita bisa hitung jatuhnya hari Jumat kok. Itu sudah kira-kira 70 berapa tahun dia sekarang? 80 tahun yang lalu. 79 tahun yang lalu bisa kita hitung. Masa Yahudi tidak bisa ngitung kalender? Coba perhatikan sekarang. Gimana cara menghitungnya sampai Yesus itu lahir 25 Desember? Pertama, berasal dari perayaan kabar gembira kepada Bunda Maria. Timur barat sama. Bunda Maria menerima kabar gembira tanggal 25 Maret. Itu dalam liturgi, dalam kalender gerejawi disepakati. Itu kan tahun Juliannya, Pak. Tahun Yahudinya kan Bunda Maria orang Yahudi. Ditetapkan malaikat bertemu dengan Bunda Maria tanggal 15 bulan Nisan. Ini pakai kalender bulan kan? 15 bulan Nisan itu bertepatan dengan 25 Maret. Perhatikan, 25 dengan 15, 10, 11 hari. Sama sih, karena peredaran matahari dengan bulan itu beda. Kemudian setelah 25 Maret atau 15 bulan Nisan, malaikat bertemu dengan Bunda Maria, Yesus mulai dikandung. Usia kandungan berapa? 9 bulan, hitung sendiri sekarang. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah yang mendasari Didaskalia Apostolorum yang ditetapkan tahun 189, rayakanlah dalam perayaan Tuhan kita lahirnya 25 bulan Kislev. Kislev itu kalender Yahudi, Desember itu kalender Romawi. Pertanyaan berikutnya, apa itu akurat? Nah ini tuh kan. Lah Anda sudah belajar berapa kalender? Satu-satunya kalender. Kalender Jawa ora paham, apalagi kalender Julian, Gregorian. Ya ini rumit ini, makanya kekristenan itu saya katakan ya hanya orang yang cerdas yang bisa, selain Roh Kudus ya, orang yang cerdas. Lo serumit ini Anda mau sederhanakan menurut Ensiklopedia Britannica. Lo mau bicara kalender gerejawi 2000 tahun kok dasarnya ensiklopedia umum.
Anda mau sejarahnya Undang-Undang Dasar 45 aja, Anda harus belajar itu notulennya BPUPKI. Tidak perlu hanya membaca ensiklopedia Indonesia, ketemunya cuman sedikit kalau di situ. Nah, lebih rumit lagi cara menghitungnya. Begini, Zakaria ditemui malaikat Gabriel bulan berapa? Waduh, lebih rumit lagi Pak, tapi saya singkat. 1 Tawarik pasal 24 mulai dari ayat 7 dan seterusnya, itu ada 24 rombongan dari imam-imam Lewi yang bertugas di bait suci, ya. Dan itu dari mulai rombongan pertama Yoyarib, rombongan kedua Yeyada, rombongan ke-8 jatuhnya Abia. Imam Zakaria itu dari rombongan Abia, rombongan ke-8. Tapi yang namanya giliran untuk membakar ukupan di bait suci itu tergantung hari-hari besarnya. Karena itu tidak bisa dijadikan patokan mulainya bulan Nisan, nggak bisa. Harus dilihat sumber sejarah terdekat. Sumber sejarah terdekat Yahudi punya, Kristen punya. Sekarang sumber Yahudi itu bisa dibaca dari buku yang judulnya Megilot Ta'anit, yaitu gulungan puasa. Salah satu hari puasa orang Yahudi namanya adalah Tisa Be'ab, 9 bulan Ab. Kenapa Tisa Be'ab harus kita puasa? Karena bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Makanya orang Yahudi tinggal punya satu tempat berdoa di tembok barat yang dikenal tembok ratapan. Itu setiap tanggal 9 bulan Ab. 9 bulan Ab itu kalau dihitung tahun Romawi sama dengan 5 Agustus. Nah ini dulu, ini sumber di luar Kristen loh ini. 5 Agustus bait suci dihancurkan oleh Titus di Yerusalem. Dan Megilot Ta'anit dalam konteks Talmud Yahudi itu mencatat pada waktu bait Allah dihancurkan itu, imam yang membakar ukupan dari rombongan pertama rombongan Yoyarib. Nah berarti 5 Agustus tahun 70 Masehi rombongan yang membakar ukupan rombongan pertama. Tinggal hitung 75 tahun mundur ke belakang. Ini tidak lebih lama dari proklamasi 17 Agustus cara menghitungnya. Gampang dong hitungnya sekarang. Berarti minggu pertama ini gampangannya tahun Masehi yang saya pakai ya. Minggu pertama bulan Agustus kan 5 Agustus kan, yang membakar ukupan rombongan pertama. Hitung mundur Juli tahun 70 Masehi minggu keempat rombongan 24, kan balik ke belakang. Ya toh? Kemudian bulan Juli minggu ketiga rombongan 23, Juli minggu kedua rombongan 22, Juli minggu pertama rombongan 21, terus ke belakang sampai 75 tahun nanti akan ketemu Zakaria rombongan ke-8. Itu ada dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5. Zakaria mendapatkan undian dan dia Elizabeth itu berasal dari rombongan Abia. Rombongan Abia di dalam Tawarik rombongan ke-8. Dihitung mundur 75 tahun, Zakaria membakar ukupan pada bulan Tisri minggu kedua yang bertepatan dengan September minggu kedua. September minggu kedua malaikat ketemu dengan Zakaria memberitakan kabar gembira lahirnya Yohanes Pembaptis. Clear toh? Sekarang Lukas pasal 1 ayat 26. Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang ke sebuah desa di Nazaret untuk bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria. Untuk apa? Untuk memberitakan hari kelahiran Yesus Kristus. 6 bulan, bulan ke-6 itu artinya bulan ke-6 setelah dia malaikat ketemu dengan Zakaria, dia bertemu dengan Bunda Maria. Hitung 6 bulan setelah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Inilah penetapan gerejawi Bunda Maria menerima kabar gembira. Usia kandungan 9 bulan.
9 bulan setelah Maret, Desember. Maka Natal 25 Desember. Mesti bener ya loh, tadi pertahankan lagi. Ngopeni wong barat tahun 1800-an. Kira-kira seperti itu. Ya. Masih ada yang ketiga tadi ya. Terus kaitannya dengan kutipan di dalam disebutkan siapa saja yang untuk bicara dan sekarang ini Israel bagaimana terjadi konflik. Sikap kita sebagai orang Katolik gimana? Yang terakhir dari pembuangan pertanyaan tadi ini juga sama-sama seperti tapi tidak tahu nanti perspektif Bapak bagaimana. Ketika Yesus itu akan membuat mukjizat, berjualan mengangkat pelangi, waktu membantu anak Saulus dan menyembuhkan anak perempuan itu, mengapa? Sebenarnya dari kalau yang satu lagi dari bukan ini menjadi sumber dari pasti di dalam kita itu kan hidup dan sakit, sementara dari saudara kita itu sakit. Bagaimana sikap mereka menghadapi itu? Sehingga saya bilang, kenapa saya bermasalah dengan coba ini? Mau sampai kami Yang pertama begini, sikap kita sebagai seorang Kristen. Saya mengingatkan apa yang saya tuliskan Dari Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Yerusalem bulan Maret tahun 2000. Itu doa beliau itu sempat disiarkan di media massa, termasuk Jerusalem Post. Jadi catatan begini, Tuhan, satukanlah kami dengan umat perjanjian-Mu, yaitu umat Yahudi. Berarti gereja itu memang asal-usulnya dari Yahudi, jangan disangkal itu, ya toh? Satukanlah kami dengan umat perjanjian-Mu, berarti dari perjanjian lama. Tidak ada baru kalau tidak ada yang lama, kan? Berarti itu kontinuitas, tidak boleh diputus. Dalam konteks inilah kita memandang Israel. Israel itu bagian dari umat Allah yang menjadi akar dari kita. Itu yang penekanan pertama. Penekanan kedua, kenapa harus Israel? Yaitu tergantung Tuhan yang dipilih memang Israel untuk melahirkan juru selamat. Sebagai orang Jawa saya tidak bisa protes. Kenapa perjanjian Tuhan tidak dilakukan dengan orang Jawa? Santo Irenaeus dari Lyon dalam bukunya Adversus Haeresis, dia mengatakan ada perjanjian Adam, itu perjanjian Tuhan dengan Adam. Ada perjanjian Nuh. Perjanjian Nuh itulah orang Yahudi disebut sebagai 7 hukum bagi keturunan Nuh. Sheva, Misfot, Bini Noah. Ketiga perjanjian Musa. Keempat perjanjian baru. Perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Musa, perjanjian baru. Ini Santo Irenaeus yang mengatakan. Pertanyaannya, di mana perjanjian Abraham? Kenapa tidak Santo Irenaeus tidak menyebut perjanjian Abraham? Karena begini, Abraham dalam perspektif Yudaisme separuh hidupnya mewakili bangsa-bangsa yang tidak bersunat sebelum dia disunat. Setelah dia disunat mewakili bangsa Israel. Makanya Abraham itu mewakili dua sosok ini. Ketika Paulus berdebat sama orang-orang legalistik Yahudi tentang kenapa bangsa-bangsa lain tidak disunatkan, mereka menginginkan orang lain harus disunat seperti Yahudi. Kamu jangan merusak perjanjian Tuhan. Maka Rasul Paulus tidak mau menyunatkan Titus. Ini bukan sunat 12 tahun, bukan sunat 10 tahun. Ini sunat 8 hari tadi loh. Ini sunat itu tidak bisa diubah gara-gara tetangga kita Janur Kuningan 10 tahun itu nggak ada hitungannya. Sunat harus 8 hari. Karena Tuhan memerintahkan itu simbolik. Kalau orang asing harus menjadi Yahudi, disunat. Tapi kalau kamu disunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Musa. Karena begitu kamu disunat, bukan lagi tunduk pada hukum Nuh,
perjanjian Tuhan dengan Nuh, lambangnya pelangi itu. Tapi kamu harus tunduk pada hukum Musa. Statusnya bukan ger tosab, tapi ger sedek. Ger sedek itu proselyt Yahudi. Otomatis harus seluruh ngikuti hukum Taurat. Dalam konteks ini Rasul Petrus mengatakan, nenek moyang kita saja sulit menanggungnya, apalagi bangsa lain yang tidak pernah baca Taurat, tidak pernah dibimbing para nabi, bagaimana mampu? Dan ketika dia disunat hanya untuk gaya-gayaan proselyt Yahudi, dia harus melakukan sebagai ger sedek. Dari ger tosab itu orang asing yang baik, terikat pada perjanjian Nuh, menjadi orang asing yang ikut Yudaisme, harus ikut seluruhnya. Jangan-jangan hanya karena tren menjadi agama Yahudi lebih keren, jadi mu'alaf disiarkan di medsos kan keren. Zaman itu kira-kira seperti itu. Terus kemudian dia masuk ke sana, setelah itu dia tidak melakukan. Kamu mempermainkan Tuhan. Makanya Paulus tidak mau menyunatkan Titus, karena Titus adalah orang Yunani. Dan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 mengatakan, karena siapa yang menyunatkan dirinya, dia harus melakukan seluruh ketentuan hukum Taurat. Disinilah kita bisa menjumpai kesejajarannya. Traktat Yoma nomor 85b. Siapa yang menyunatkan diri masuk dalam Yudaisme, otomatis sekalipun kamu asing, kamu harus melakukan seluruh tuntutan Yudaisme. Jadi Paulus yang dilanggar yang mana? Sampai ada Paulus pencipta agama Kristen membatalkan sunat. Paulus tidak pernah membatalkan sunat, karena memang sunat tidak pernah berlaku untuk orang bukan Yahudi. Pak Bambang ini juga sunat, tapi bukan sunatnya Abraham, ini sunat tradisi, gitu loh. Tapi Rasul Paulus menyunatkan Timotius dalam Kisah Rasul 16 ayat 3. Kenapa menyunatkan Timotius? Karena mamanya Timotius orang Yahudi, dan orang Yahudi itu jalurnya dari jalur ibu sampai hari ini. Ayo, siapa yang nuduh lagi Paulus pencipta agama Kristen? Mana yang dilanggar Paulus dari Taurat? Paulus justru mengikuti pluralisme hukum Musa, hukum Nuh bagi segala bangsa, karena itu boleh makan sate babi. Ya toh? Kalau hukum Musa, kamu bukan hanya nggak boleh sunat, nggak boleh makan babi, kan gitu. Nah, clear kan sekarang? Nah, ini tadi tentang apa tadi? Israel. Jadi Israel dipilih. Maka ketika Rasul Paulus berdebat soal dengan orang Yahudi tentang kewajiban sunat, sekarang saya mau tanya, Abraham dipanggil dan dibenarkan sebelum atau setelah dia sunat? Nah, para pendengarnya nggak bisa bantah itu. Abraham dipilih sebagai bapak orang beriman sebelum dia sunat. Berarti pembenaran itu dasarnya bukan hukum Yahudi sunat, tetapi hukum sebelumnya, hukum Nuh, gitu loh. Ini memang asing ya. Vatikan sangat hati-hati dalam hal ini. Vatikan cuma mengatakan berdasarkan tulisan Santo Irenaeus, maka ada perjanjian Nuh, perjanjian Musa, supaya kita tidak mengikut alur yurisdiksi Yahudi. Karena kita bukan Yahudi, cuma ada dialog antara Katolik dan Yahudi yang disebut sebagai perjanjian Nuh dalam tulisan Irenaeus, itu sama dengan 7 hukum bagi keturunan Nuh. Wah, ini menarik kajian seperti ini. Karena itu ya, pertama-tama kita harus kembali ke asas kita. Kenapa Israel itu penting? Ya, itu bagian dari urusannya Tuhan. Soal ada konflik dengan Palestina itu urusan di luar teologi, itu urusan politik, ya kita kembalikan kepada urusan politik. Ya, yang kedua Sudah terjawab. sudah terjawab. Oke. Sudah. Oh, tentang doa kenapa harus lihat ke atas. Yang dipertanyakan kenapa doanya harus menghadap ke atas itu? Iya, Tuhan Yesus. Oke. Ketika membuat mujizat, doanya menengadah ke atas, mengapa? Atas itu semayim. Jadi cakrawala yang tak terbatas. Itu adalah horizon yang tanpa batas, itu atas. Jadi menengadah ke atas itu artinya
kepada Bapa surgawi. Ya toh? Sebab hanya satu-satunya simbol di luar Alkitab pun kita menengadah ke atas. Karena sesuatu yang suci, kudus, agung itu kan selalu begini. Kenapa? Maka Yesus pergi ke surga, ambles ke bumi. Mosok Antareja atau Yesus pergi ke surga terus berjalan ke arah utara, kan nggak mungkin begitu. Itu yang nggak usah cari ayat pun itu ketemu kalau itu kan. Oh, kalau Iska Ismail ya. Iska Ismail itu bukan urusan Kristen, bukan urusan Yahudi. Itu urusan Islam. Jadi jangan mau diajak debat, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Kenapa? Ini kan sebetulnya membuat penyederhanaan. Kristen Iska, Islam Ismail itu salah itu. Kristen, Yahudi, Samaria, seluruh agama kuno, seluruh naskah kuno, Taurat di tangan Yahudi, Taurat di tangan Kristen, Taurat di tangan Samaria, semuanya Iska. Naskah Laut Mati abad kedua sebelum Masehi, Iska. Vulgata Latin dari abad keempat Masehi, Iska. Septuaginta Yunani abad ketiga sebelum Masehi, Iska. Targum Yahudi, semuanya Iska. Bagaimana dengan Ismail? Tidak tercatat sama sekali. Selesai. Kenapa urusan agama lain kita diajak berdebat yang bermasalah dia? Kenapa yang bermasalah dia? Karena dalam Al-Quran tidak ada nama anak yang dikorbankan, itu tidak ada. Cuman dikatakan ya, dan diberikan kabar gembira tentang anak yang sabar. Ya, fabassarnahu bigulamin halim. Anak yang sabar ini tidak disebutkan namanya. Lalu ada penafsir Quran yang mengartikan Iska, ada pula yang mengartikan Ismail. Siapa ahli tafsir yang menafsirkan Iska? Tafsir dari Muqatil bin Sulaiman sekitar tahun 750-an. Siapakah yang dikorbankan? Huwa Iska bin Saroh. Dia Iska, anaknya Sarah. Tapi tafsir Ibnu Katsir kira-kira abad 14 Masehi, barulah tafsir Ismail menguat. Itu setelah zamannya dinasti Abbasiyah. Abad 10 ada tafsir yang dikenal dengan tafsir Tobari. 50% Iska, 50% Ismail. Kristen, Yahudi, Samaria 100% Iska. Jadi kenapa kita ngikuti orang yang tidak pasti? Wong kita sudah pasti. Gitu loh. Maka saya disuruh berdebat. Berdebat ini bukan apple to apple, ini apple to durian. Kamu bagian apelnya, saya bagian duriannya. Beda. Ya, saya kira itu ya. Makanya belajar ilmu agama-agama itu pendekatannya bukan menang-menangan. Bukan debat-debatan mana yang suaranya lebih banter, tapi pendekatannya kekeluargaan, persaudaraan, saling berbagi. Saya bisa duduk bersama dengan Profesor Mun'im Siri. Kita sering diskusi bersama, termasuk hal sensitif ini kita diskusikan, dan beliau pernah mengatakan sebetulnya riwayat yang paling kuat menurut pendapat dia itu Iska, bukan Ismail. Bukan hanya Profesor Mun'im Siri. Gus Bahak mengatakan sebetulnya ada dua riwayat. Ya, mayoritas itu riwayat Iska, mayoritas yang lain riwayat Ismail. Tapi sampean akan kaget kalau saya katakan riwayat Iska. Tapi tidak usahlah, kalau maunya Ismail ya Ismail saja. Coba aja di YouTube. Jadi ini adalah problem teologi Islam, bukan problem Kristen, apalagi problem Yahudi, problem Samaria, naskah-naskah kuno semuanya Iska. Kejadian pasal 22 ayat 1, Taurat di tangan Yahudi maupun Kristen ini kan Yahudi Kristen sama kan bunyinya. Taurat di tangan Samaria, di tangan Katolik seperti misalnya Pentateuch terjemahan Santo Hieronymus, di tangan naskah gereja Yunani yang memakai Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, bunyinya sama. Kalau naskah Ibraninya, wa yomer, dan berfirmanlah Tuhan, Kahna et bineha,
et yehiteka asar ahabta et jitsa. Ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasih, yaitu Isa, welehleka el eret hamuria, dan bawalah ke tanah Muria. Clear ya, itu bukan urusan perbedaan Islam Kristen, tapi perbedaan antar orang Islam. Kristen, Yahudi, Samaria tidak berbeda dalam hal ini. Dari 2 jam ini lebih, biasanya kalau 1 jam saja kita sudah ngantuk. Ini terus terang saya duduk di sini tadi melek terus Pak takjub, amazing, Bapak itu kayak perpustakaan berjalan. Jadi fakta sejarah semua sampai kita itu sendiri yang mendengarkan bingung. Nah, saat ini saya mau tanya, mohon pencerahan singkat saja karena waktu juga. Kira-kira sejarah singkat atau latar belakang apa yang membuat satu fakta sejarah bisa diyakini oleh 2 keyakinan yang berbeda? Misalnya, contohnya nih ya, Nabi Isa dengan Isa Al-Masih yang kita yakini bersama, kemudian Maryam dan Bunda Maria. Karena perdebatan ini sepertinya di sosial media itu tidak akan pernah ada berkesudahan dan penyelesaian, tapi kita hanya mohon pencerahan bagaimana supaya kita itu bisa mempertanggungjawabkan sesuai tema hari ini keyakinan kita terhadap agama lain yang mana ini suatu fakta sejarah tapi diyakini oleh 2 keyakinan yang berbeda. Dan penjelasan singkat saja. Mata mohon. Bicara tentang sejarah, itu ya referensinya referensi sejarah. Itu bukan wilayah perdebatan karena metodologinya sudah jelas. Kalau Anda berbicara tentang Pangeran Diponegoro, ya toh? Yang Anda yakini mana? Babat Diponegoro yang ditulis oleh Diponegoro sendiri, atau serat Kedung Kebu yang ditulis sahabatnya Diponegoro tapi kontra Diponegoro, atau tulisan orang yang muncul 200 tahun setelah Diponegoro. Nah, Diponegoro itu namanya jelas dia orang keraton Jogja. Tapi pertama perbedaan perspektif. Faktanya jelas. Ada perang Diponegoro 1825-1830. Perang yang paling menghabiskan kasnya Belanda karena Diponegoro itu memakai sistem gerilya. Oh, ini harus dengan cara lain. Akhirnya dengan Napus Kromo Diponegoro ditangkap. Ini fakta. Akhirnya dibuang ke Manado, wafat di Sulawesi, kuburannya di Makassar sekarang. Itu fakta sejarah. Fakta sejarah ini tidak berubah. Sekalipun kita memaknainya untuk apa Diponegoro kita hormati. Berbeda-beda. Kira-kira Belanda hormat enggak dengan Diponegoro? Ya enggak, tapi karena wah gara-gara dia saya bangkrut ini. Benar tidak? Duitnya entek gara-gara perang Diponegoro. Kira-kira bagi orang Keraton Jogja, apa pandangannya? Diponegoro itu orang baik, orang benar, tapi berjuang di saat yang salah. Itu kira-kira keraton itu pendapatnya seperti itu. Gara-gara Diponegoro, wilayah Keraton Jogja di wilayah timur itu banyak jatuh ke tangan tangan Belanda. Karena apa? Karena diangkatlah residen-residen Belanda di wilayah Keraton Jogja, di wilayah Bangwetan, termasuk Kediri jadi karesidenan. Itu kan wilayah Keraton Jogja. Kemudian ambil Belanda. Coba kalau waktu itu tidak terjadi perang Diponegoro, daerah Mataraman Jawa Timur itu dibagi 2. Blitar ke arah sini itu miliknya Surakarta Hadiningrat, mulai dari Ngrowo Tulungagung sekarang ini sampai ke arah barat itu miliknya Keraton Jogja. Ini gara-gara Diponegoro. Diponegoro pengkhianat bagi orang Belanda. Diponegoro berjuang bukan pada saat yang tepat bagi Keraton Jogja. Ketika Muhammad Yamin, Bung Karno, kita butuh simbol perlawanan terhadap penjajah, Diponegoro harus jadi pahlawan. Clear?
Diponegoro pengkhianat, pahlawan, orang baik yang berjuang tidak waktu yang tepat. Itu perbedaan perspektif, tapi fakta sejarahnya sama. Lain lagi kalau fakta sejarahnya diubah gara-gara tidak suka. Ada orang Tionghoa, marganya Lim. Zaman Pak Harto harus ganti nama dengan nama Indonesia, jadilah Salim. Ada lagi nama orang Tionghoa, marganya Go, karena dia Kristen jadi Abednego. Lama-lama ada orang Tionghoa yang jengkel, ditanya di kelurahan, kamu namanya siapa? Saya Salim Diponegoro. Wah, keren sekali namanya. Apa artinya? Salim, ya pokoknya marga saya Lim. Lah kenapa Diponegoro? Tidak ada urusannya dengan margamu. Dipeksonegoro, Pak. Lah, yang Diponegoro, Dipeksonegoro ini produk zaman Pak Harto, jangan dihiraukan. Tapi kalau bicara Diponegoro ya dokumen-dokumen dari Belanda, dokumen Keraton Jogja, ini rujukannya. Yesus disalib itu abad pertama. Paham? Yang ngakoni Yesus disalib itu bukan hanya Alkitab. Jangan Alkitab direduksi kemudian diperdebatkan dengan teks agama orang. Ini sudah pasti yang ini, karena tutuplah Alkitab kita. Yesus pasti disalib. Itu poinnya di situ. Tanpa membaca Alkitab, Anda bisa membaca Cornelius Tacitus, sejarawan dan senator Romawi yang mengatakan Yesus disalibkan pada masa Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Clear. Siapa yang menyalibkan pada zaman apa? Yosefus menulis. Dia menyebut kematian Yakobus saudara Kristus. Dia menyebut tentang Yesus orang bijaksana yang sering membuat mujizat, dilaporkan oleh pemimpin agama kita, disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi Yosefus apa percaya Yesus itu Kristus? Dia tidak percaya. Apakah Cornelius Tacitus percaya Yesus itu juru selamat? Dia tidak percaya. Tapi penyalipan itu pernah terjadi. Apa orang Belanda percaya Diponegoro itu orang baik? Enggak, dia orang jahat karena dia itu merusak sistem kita, ya toh? Maka tanpa membaca Alkitab Yesus disalib. Tapi kalau orang bertanya, untuk apa Yesus disalib? Itu jawabannya dari Alkitab sebagai seorang Kristen. Jangan dikaburkan, Yesus tidak disalib. Muncul lagi Basilides tadi, abad ketiga. Oh, Yesus kan bukan benar-benar jadi manusia, masa bayangan bisa disalib? Yang disalib siapa? Yang disalib Simon orang Kirene, wajahnya diserupakan. Itu 200 tahun setelah peristiwa. Nggak usah diperdebatkan. Itu apple to manggis, bukan apple to durian. Kalau durian kan untuk saya kalau itu, ya toh? Paham yang saya maksud saudara-saudara ya? Jadi fakta sejarah, misalnya tentang Bunda Maria, perspektifnya berbeda. Pernah ada satu agama yang muncul pada abad ketiga. Namanya adalah agama terang. Dina Nuhra. Nabinya bernama Manius. Mani ini mengatakan, Ana kut mata denibie. Akulah penutup nabi-nabi. Ana kut mata deslike. Akulah penutup rasul-rasul. Ana minahema parakletos. Saya adalah minahem atau parakletos. Parakletos itu yang Roh Kudus itu dikaitkan sama dia. Jadi saya penyempurna agama dari zaman Adam sampai zaman Yesus Kristus. Itu namanya Nabi Mani, nabi terakhir, penutup nabi-nabi. Dia punya kitab suci sendiri yang turun dari langit. Nama kitab sucinya adalah Evangelion de Mani. Itu abad ketiga. Di abad yang sebelumnya muncul lagi agama namanya El Kesaid. Dia pernah berdakwah ke Roma dan itu dicatat oleh sejarah. Tapi kemudian dia itu mengatakan dia menerima wahyunya dari malaikat yang ukurannya sekian hasta turun dari langit, lalu mendiktikan kitabnya itu, kitabnya yang turun dari surga namanya kitab Haran Gawaita. Dalam kitab itu dikatakan Maria
itu adalah keluarga dari Musa, keluarga dari Harun. Makanya Maria itu keluarga Amram, keluarganya Amram. Nah, Maria yang diversikan oleh Haran Gawaita ini abad ketiga Masehi, hampir sejaman dengan Mani. Kita menolak, kita berdebat. Untuk apa berdebat sama El Ghazaid? Wong nyatanya kitab sucinya sudah beda, namanya Haran Gawaita. Anda sampai berbusa-busa membawa kitab suci perjanjian baru, dia nolak. Ini bukan wahyu saya, wahyu terakhir adalah kitab saya. Ya sudah, selesai. Kenapa harus diskusi? Ya toh? Karena kitab suci kita bukan Haran Gawaita. Kitab suci kita bukan Evangelion Demani yang mengatakan dia adalah nabi terakhir. Terakhir itu kan bagi dia. Bagi kita nggak terakhir, yang terakhir Yesus kok. Bener nggak? Nah ini caranya. Jadi bedakan antara yang historis dan yang keyakinan. Lah ini enggak, keyakinan dikaburkan dengan sejarah. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Kita sebutkan sesuatu luar biasa. Saya menyebutkan dalam 3 kata. Yang pertama adalah sejarah. Jangan menggunakan sejarah. Karena apapun kita berada dalam sejarah. Yang kedua, dan di awal katakan Bapak, edukasi, mengedukasi. Mari kita selalu mengedukasi anak-anak kita, bahwa dalam keluarga kita tentang keyakinan dan kebenaran iman kita. Supaya yang ketiga, ketika orang bertanya kita tegak kepala, tidak menurut dan tegak dengan bangga, lalu dengan sambil tertawa mengajak, mari kita mengumpul bersama-sama. Dengan ada mengumpul dan mengajak menunggu dengan perdebatan dihilangkan, kita fokus persaudaraan. Dan itulah yang menjadi inti dan bersama kami tentang palungan. Kita diajak untuk menjadi palungan, sehingga siapapun boleh datang angkat dari palungan itu. Sehingga itulah kami. Mari sekali